Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami satu keadaan di mana saudara dan saya ditipu? Saya rasa semua kita yang pernah mengalami kehidupan ini dalam rentan waktu yang cukup panjang. Kejadian tipu menipu itu bukan hanya terjadi dalam komunitas kita atau mungkin dalam keseharian kita. Justru tipuan-tipuan itu bisa juga terjadi dalam gereja Tuhan. Bahkan mungkin kepada jemaat Tuhan, sesama jemaat Tuhan bisa saling menipu. Nah, hari ini untuk sama-sama kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu, firman Tuhan datang dengan keras. Mari siapkan Alkitab saudara. Saya akan bacakan dalam dua terjemahan. Yang pertama dalam terjemahan baru, yang kedua akan saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Jadi kalau saudara punya handphone yang ada aplikasi Alkitab, saudara bisa cek dalam terjemahan baru. Yang kemudian yang kedua dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3.4. Saudara bisa download di situ. Kita akan baca dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-10. Demikian kata firman Tuhan. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Itu dalam terjemahan baru. Ayat itu bilang, dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Tentu pertanyaannya begini, ada apa dengan dua macam batu timbangan dan dua macam takaran? Kenapa masuk dalam kategori kekejian bagi Tuhan? Nah, makanya untuk mengerti ayat ini, saudara baca lagi dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3.4, masih dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, ayatnya berbunyi seperti ini. Tuhan membenci segala bentuk kecurangan dalam perdagangan, seperti berat timbangan yang dipalsukan dan takaran yang dikurangi. Saya ulang sekali lagi dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3.4, ayat itu bilang begini. Masih dalam Amsal 20 ayat 10, Tuhan membenci segala bentuk kecurangan dalam perdagangan, seperti berat timbangan yang dipalsukan dan takaran yang dikurangi. Kalau hal-hal seperti ini, saya rasa saudara bisa tanya buat istri saudara, buat ibu-ibu yang seringkali membeli beras, membeli minyak, membeli apalah yang kadang-kadang berhubungan dengan takaran timbangan. Kan seringkali dalam kehidupan bahkan kita sendiri bisa menyaksikan ya, orang bisa mengambil keuntungan, mungkin selisihnya cuma berapa gram dikurangin. Harusnya porsinya 5 kilo, nggak sampai 5 kilo. Harusnya porsinya sekian, nggak sampai sekian. Itu masuk dalam kategori keji di hadapan Tuhan. Tahukah saudara kalau Alkitab memberikan diksi atau kata memunculkan kata keji, berarti itu tidak benar, membuat Tuhan murka. Makanya dalam kehidupan ini segala sesuatu yang kita gunakan dalam hidup ini, mungkin orang lain nggak tahu, mungkin orang lain nggak ngerti ya tentang takaran timbangan seperti itu. Tetapi waktu ada kecurangan, kita memainkan timbangan, kita tidak jujur dalam hal jual beli, maka hari ini mungkin kamu masih fine-fine aja, tetapi kita lagi sedang menabung dosa tuh, ya. Berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak apa-apa, fine-fine aja, saya malah mendapat keuntungan dari seperti itu. Satu ketika nanti, segala hal yang kita buat curang bagi orang lain akan meledak bagi hidupmu. Karena itu masuk dalam kategori kekejian di hadapan Tuhan. Jadi hari ini yang mau disampaikan adalah hiduplah dalam kejujuran, hiduplah apa adanya. Kalau 5 kilo, katakan 5 kilo. Kalau 1 kilo, katakan 1 kilo. Bahkan yang satu lagi mungkin saya tambahkan. Kalau expired date-nya sudah jatuh di bulan September ini, saudara jangan ganti. Dijual lagi, ganti kemasan. Oh nanti baru habisnya nanti bulan Januari. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Kalau saudara yang usaha jual beli mobil, kamu jangan putar kilometer. Oh nggak apa-apa Pak, ini masih tangan pertama. Mungkin kilometernya udah 30.000, kita katakan enggak, ini masih 10.000. Dosa di hadapan Tuhan. Orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Ada mata yang selalu melihat, yaitu mata Tuhan. Kira firman hari ini yang datang bagi kita. Apapun pekerjaan saudara, jangan hidup dalam kebohongan, jangan hidup dalam ketidakjujuran. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang jujur.
Dan berkat dari Tuhan akan cukup bagi hidup saudara. Berkat dari Tuhan akan berlimpah. Apa gunanya kita hidup dengan berbagai macam kemewahan tetapi hati nuranimu berkata lain? Kalau saudara mengecilkan suara dari dalam hati nurani, saya khawatir nanti ke depan saudara hidup dalam dosa dan terus akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Mungkin hari ini engkau masih pergi ke gereja, engkau masih melakukan aktivitas pelayanan, tetapi hatimu sudah jauh bergeser dari hadapan Tuhan. Kiranya firman yang hari ini datang buat hidup saudara dan saya, mengingatkan kita, hiduplah dalam kejujuran, karena hanya orang-orang yang jujur yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami berperilaku jujur dalam kehidupan ini. Kalau kami sebagai pedagang, kami berdagang dengan jujur. Kalau kami sebagai mahasiswa, sebagai siswa, kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan jujur. Kalau kami sebagai ibu rumah tangga, kami berperilaku jujur. Kalau kami sebagai suami, sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang sedang bekerja, kami jujur kepada pimpinan kami. Karena kami percaya, apalah arti kami hidup dalam kelimpahan kemewahan, didapat dari harta yang tidak jujur. Itu adalah kekejian di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini firman yang datang hari ini menegur kami, sehingga kami kembali kepada jalan-jalan-Mu dan kami menghidupi firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hiduplah dalam kejujuran bersama Tuhan.